Oke, kita mulai ya saudaraku di episode 479 ini ya. Dengan pertanyaan ini. Salam Pak Erastus, saya kepahitan hidup selama 7 tahun kepada suami. Lalu saya berzina dengan banyak laki-laki. Hidup saya berantakan Pak karena saya benci suami saya. Suami pelit dan perhitungan sama istri. Ini pelajaran untuk bapak-bapak ya. Jangan pelit. Istri tersiksa. Dulu waktu pacaran, apapun diberi. Setelah menikah pelit. Ini pria begini, ini pria yang egois. Benar-benar egois ya. Saya tidak tahu apakah ini benar-benar pelit atau hemat. Kadang-kadang kan beda tipis ya saudara. Tapi kalau benar-benar pelit enggak boleh ya, kepada bapak-bapak enggak boleh pelit ya. Hemat harus, pelit jangan ya. Suami pelit dan perhitungan sama istri ya. Ini saya kira bukan yang satu kejadian ya. Banyak atau ada kejadian-kejadian di mana istri perhitungan pelit. Akhirnya istri begini jadi rusak begini. Mestinya tidak perlu rusak. Tidak boleh rusak. Nah ini cari solusi cara demikian atau pelampiasannya begini. Kalau ada wanita yang tidak mau melakukan perbuatan yang salah ini, tidak ada pelampiasan, memendam, jadi kanker, stres, mati muda ya. Tolong bapak-bapak ingat ini. Tahun 2018 saya ketahuan selingkuh dan hampir bercerai Pak. Namun suami saya kasih kesempatan saya asal saya bertobat dan belajar pelayanan di satu tempat. Ya, belajar pelayanan. Saya akhirnya mengalami Tuhan dari tahun 2018 sampai 2021. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sekarang saya melayani di gereja ya. Tapi Pak, saya kembali lagi kepahitan dan melakukan zina dengan seorang pejabat. Tak mau mengecewakan Tuhan lagi Pak, tapi saya balik lagi jatuh makin parah. Sekarang saya masih melayani di gereja. Saya sering dengar khotbah Pak Eras setiap hari. Yang mau saya tanya Pak, apa yang harus saya lakukan untuk bisa kembali ke Tuhan? Saya mau dipulihkan, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Tapi seolah-olah Tuhan itu sudah nggak sayang lagi sama saya. Apakah Tuhan masih berkenan kepada saya Pak? Terima kasih. Mewakili Tuhan ya, saya katakan Tuhan sayang kamu. Demi nama Tuhan semesta alam yang membawa saya menjadi juru bicaranya menjawab pertanyaan-pertanyaan di abam ini. Tuhan sayang. Kalau Tuhan sudah tidak sayang, kamu tidak akan memberikan pertanyaan ini. Kau pasti sudah hilang. Tidak peduli lagi Tuhan mau sayang saudara lagi atau tidak. Berarti Roh Kudus masih ada padamu. Tuhan masih mau memulihkan ya. Kamu tinggal jauh dari kota Jakarta. Kalau kamu misalnya ada di Jakarta, kamu bisa dikonseling oleh orang-orang saya kalau tidak berkeberatan ya. Sebenarnya ini perlu dikonseling. Menurut saya kamu cukup parah. Tapi saya tidak tahu apakah kamu bersedia dikonseling. Artinya kamu buka rahasia kepada konselor yang jauh lebih tua umurnya dari kamu. Dan kamu dibimbing ya. Tapi kalau tidak, yang kamu lakukan sekarang adalah terus ikutin doa bersama saya setiap pagi. Dengarkan khotbah-khotbah yang saya sampaikan, memiliki doa pribadi, dan tekadmu ini akan menolong kamu. Jangan memberi makan kepada kodrat dosamu lagi. Kamu memiliki kodrat dosa yang kuat, karena kalau sudah berzina sekali kau nikmati, 2 kali kau nikmati, ada kecenderungan berzina lagi. Don't feed your sinful nature. Jangan memberi makan kepada kodrat dosamu. Jangan berkata kali ini saya berbuat dosa, besok enggak. Kamu akan lakukan lagi. Sekarang harus punya tekad, kalau perlu berjanji untuk hidup suci, tidak berbuat dosa sama sekali. Tuhan pasti menolong kamu nanti. Ya, lakukan apa yang saya nasihatkan ini. Dengan tekad yang kuat, dengan mendengar firman, doa tiap hari, doa pribadi,
kamu akan menjadi kuat dan bisa lolos dari ikatan dosamu. Jangan ingat-ingat keadaan suamimu yang pelit itu. Ya, enggak usah. Memang dia begitu, tidak bisa diubah. Biar Tuhan yang mengubah, bukan urusan kamu. Kamu jangan nonton film dan bergaul dengan orang yang salah, yang memberikan masukan yang salah. Tidak semua film itu rusak, tapi banyak yang rusak, membuat pikiranmu rusak. Harus tegas berkata tidak terhadap dosa. Ingat, jangan lakukan dosa lagi. Jangan sampai kamu kena penyakit kelamin, itu akan menghancurkan hidupmu, apalagi kena HIV misalnya, yang akan menularkan ke orang-orang yang kamu cintai. Saya kira cukup ini saja, dan saya ikut prihatin melihat keadaanmu. Jika kamu tidak berkeberatan, kamu akan mengirimkan WhatsApp lagi, kamu bersedia dibimbing oleh konselor wanita. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke ibu rumah tangga usia 35 tahun sudah menikah ya, namanya juga ibu rumah tangga ya. Salam Pak Erastus, mohon dibantu menjelaskan Lucifer mempunyai rasa iri kepada Allah karena dia dibuang Allah ke bumi. Kurang lebihnya begitu ya Pak, saya dengar dari beberapa khotbah Pak Pendeta. Begini. Lucifer tidak berhak merasa iri. Lucifer ingin memiliki posisi tanpa didominasi, tanpa dikuasai Tuhan. Dia juga ingin punya tahta atau kerajaan itu. Ya, bisa saja karena iri, tapi gila hormat itulah yang menguasai Lucifer. Ya, jika segala sesuatu adalah Allah yang menciptakan, termasuk perasaan cinta maupun kasih, lalu bagaimana Lucifer memiliki rasa iri? Dari mana datangnya? Siapa yang menciptakan rasa pikiran jahat jika semua hanya Allah yang menciptakan? Allah menciptakan pikiran perasaan. Pikiran perasaan ini bisa menciptakan kehendak. Nah, kehendaknya ini positif atau negatif tergantung individu. Jadi kehendak itu tidak diciptakan oleh Allah, yang diciptakan pikiran dan perasaannya. Lalu buah daripada pikiran perasaan tersebut bisa positif, bisa negatif. Bisa menghormati Allah, bisa membenci Allah. Sama seperti yang diciptakan Allah atas manusia. Allah memberi manusia itu pikiran perasaan. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya diciptakannya manusia. Rupanya tidak. Allah berkata di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kehendak Allah itu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, memiliki pikiran perasaan, dan bisa menciptakan kehendak yang sesuai kehendak Allah. Jadi serupa dengan dia. Itu rencana Allah. Di Kejadian pasal 27, Kejadian 1 ayat 27 maksud saya. Di ayat 27 Kejadian 1, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, rupanya tidak. Karena rupa atau keserupaan dengan Allah atau kualitas dari pikiran perasaan atau kehendak diciptakan manusia itu sendiri. Bukan Allah yang menciptakan. Saya ulangi, Allah memberikan pikiran dan perasaan. Itu gambar Allah. Karena Allah juga punya pikiran dan perasaan. Apa yang dihasilkan oleh pikiran perasaan individu termasuk Lucifer tergantung dari individu itu atau Lucifer itu. Nah, ini Allah luar biasa ya, menciptakan dinamika ini ya. Wah, dahsyat. Karenanya kita juga bisa mengambil keputusan pilihan mau menciptakan kehendak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki atau kehendak kita sendiri. Tergantung individu. Oke. Bukan saya menganggap Allah itu jahat, tapi tiba-tiba terbesit pertanyaan tersebut. Sebenarnya saya juga takut karena tiba-tiba timbul pertanyaan ini dalam pikiran saya. Dan saya minta ampun pada Tuhan atas pikiran saya ini. Tapi mungkin jika Pak Eras berkenan membantu memberi jawaban, saya sangat berterima kasih. Saya jawab, Allah tidak menciptakan kejahatan. Allah tidak mengendaki kejahatan. Kejahatan itu diciptakan oleh individu yang diberi pikiran dan perasaan. Itulah sebabnya masing-masing orang nanti akan menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan.
Karena apa yang dilakukan itu yang dia pikirkan dan dirasakan. Tergantung dia. Nah, kalau semua dari Allah, Allah tidak bisa membawa manusia kepada pengadilannya. Amin. Jadi Allah tidak menciptakan kejahatan. Pikiran perasaan individu itulah yang menciptakan, termasuk Lucifer. Ini jawabannya, dan Anda tidak salah. Memiliki pikiran itu nggak salah. Justru pikiran itu yang membuat Anda belajar untuk bertumbuh mengenal Allah. Sip. Wanita usia 31 tahun, karyawan swasta. Salam Pak Eras, saya seorang karyawan swasta belum menikah. Saya ingin bertanya dan meminta petunjuk untuk keadaan yang saya alami. Saya memiliki seorang sepupu anak dari adik ayah saya. Saya bekerja di satu kantor dengan dia. Sudah 10 tahun lebih karena saya dibawa oleh dia untuk bisa bekerja di situ. Di tempat kerja dia terkenal sebagai orang yang punya jabatan penting, tapi sifatnya banyak tidak disukai orang-orang kantor karena suka bergosip. Dan apabila dia tidak suka dengan seseorang, dia lihai mempengaruhi orang lain untuk ikut membenci orang tersebut. Ada satu kejadian, saya meminjam uang di kantor dengan nilai yang cukup besar, sekitar 40 jutaan. Akibat kejadian itu saya diharuskan sama dia untuk tinggal di rumahnya dengan maksud dia menolong saya mengatur cash flow saya. Tapi saya sangat tidak sejahtera karena saya tahu bagaimana sikapnya itu dan menambah stres pikiran saya di kantor. Saya mencoba menginap di rumahnya dan setiap hari saya menangis, baik di rumah maupun di kantor. Apakah saya berkenan untuk menolak bantuan tersebut atau saya pasrah saja? Pak Eras, mohon sekali jawaban untuk pertanyaan tersebut. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apalagi kalau saya menghadiri ibadah yang Bapak pimpin, saya ingin sekali menghampiri Bapak. Terima kasih ya Pak sudah memberikan saya asupan yang bergizi untuk kehidupan rohani saya. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberkati. Amin. Yang pertama, saya tidak tahu sepupumu sudah menikah atau belum, berapa usianya. Kalau dia anak dari adik ayahmu mungkin bisa lebih muda, tapi juga belum tentu. Sebenarnya saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini atau belum bisa menjawab ya, karena setiap pertanyaan baru saya baca secara spontaneous, jadi langsung, jadi saya tidak tahu. Tetapi saya melihat kamu orang yang dilindungi Tuhan. Satu ini, kamu orang yang dilindungi Tuhan karena memang kamu lemah. Kamu orang yang tidak berani berkata tidak dengan tegas, bukan hanya kepada sepupumu, kepada orang lain juga kamu sering menjaga perasaan. Itu sebenarnya ada positifnya, tapi juga ada negatifnya merugikan kamu. Sekarang ya, nasihat saya, sementara waktu tinggallah di situ. Sementara waktu. Sementara waktu kamu tinggal di situ, kamu juga berdoa minta petunjuk Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Jika ada keadaan yang begitu rumit yang melampaui kemampuan kita, kita selesaikan. Tuhan akan selesaikan. Kamu tetap ikut kebaktian, doa, mencari wajah Tuhan. Dan percayalah keadaan seperti ini yang kamu alami mempersiapkan kekekalan kamu yang luar biasa. Kamu akan ketemu dengan pria yang baik, kamu akan menikahkan, kamu akan meninggalkan rumah ini. Tapi jangan tinggalkan rumah ini dulu sementara. Cerdik-cerdiklah. Ada jalan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Kamu percaya Tuhan memperdulikan hidupmu. Kamu orang yang dilindungi Tuhan. Sementara tinggal di rumah itu, jangan menangis karena membuat kamu menjadi lemah dan kamu menjadi tidak tough. Kamu harus kokoh, kamu harus kuat. Jangan menangis. Kamu harus percaya Tuhan itu hebat. Tangisan kamu haruslah tangisan untuk hal-hal yang bersifat kekal. Untuk kesucian, kekudusan. Jangan karena masalah ini kamu cengeng, manja, kolokan. Dan kamu menjadi orang yang rentan nanti. Jangan nangis untuk hal yang tidak perlu kamu nangis. Nah,
Pertanyaan yang muncul di hati saya adalah, untuk apa uang 40 juta itu? Mestinya kalau sudah tahu situasi seperti ini akan menjebak kamu tidak perlu hutang. Tetapi saya tidak tahu apakah ada hal yang mendesak, papa mama sakit atau satu dan lain hal. Tapi sementara waktu kau masih aman. Ingat, jangan menangis untuk hal yang tidak perlu kamu tangisi. Ikut doa pagi, dengarkan khotbah saya terus. Kamu jadi kokoh, jadi kuat, dan Tuhan buka jalan. Amin. Pertanyaan berikut dari seorang pria usia 41 tahun, kepala rumah tangga dengan 2 orang anak. Pak Era, sebelumnya kami berterima kasih atas renungan-renungan truth. Saya ingin bertanya, istri saya sering menghirup bedak mayat pada seorang yang mau meninggal. Kadang juga pada orang yang saudaranya atau keluarganya yang akan meninggal. Kemudian terjadi pula besoknya. Memang orang tersebut atau keluarga yang tercium bau mayat tersebut meninggal. Kadang pula pernah mencium bau bedak-bedak di teras rumah dan besoknya kakak iparku meninggal. Mengenai hal ini kok bisa terjadi ya Pak? Untuk bentuk karunia dari Tuhan atau dari iblis? Terima kasih. Yang pertama, saya tidak tahu ada bedak untuk orang meninggal sampai bisa dikenali. Saya juga sudah tahu banyak bedak, tapi bedak untuk orang meninggal saya belum pernah tahu. Saya tidak tahu bagaimana istrimu bisa mencium ini bedak orang meninggal. Apakah istrimu memang pekerjaannya membedaki orang meninggal? Atau kamu punya pekerjaan sekitar itu? Tetapi jika ini terjadi, apakah dari Tuhan atau iblis? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu kualitas hidup rohani istrimu. Kalau istrimu orang yang hidupnya bersekutu dengan Tuhan, pasti bukan dari iblis. Tuhan akan menutup telinga, mata, hidung. Ya. Nah kalau itu dari iblis, kamu berdoa, Tuhan tolonglah. Jangan aku mencium hal itu. Saya sudah mendoakan beberapa kali orang yang bisa melihat kuasa gelap. Saya pegang matanya atau saya urapin dengan minyak urapan, dia tidak melihat lagi. Ya, ada anak-anak yang dibawa orang ke saya karena bisa berdialog dengan teman-teman yang tidak kelihatan. Jadi waktu dia ngomong waktu makan misalnya, dia ngobrol sendiri. Mau pergi diajak orang tua, dia dada-dada. Doakan tutup matanya dalam nama Yesus, tidak lagi. Saya juga mendoakan orang yang suka mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar. Suka aneh-aneh di tengah malam lah. Diurapi minyak telinganya. Tidak lagi. Nah kalau itu dari kuasa gelap kita tutup. Kalau dari Tuhan ya karunia. Ya. Nanti saya baru kali ini nih. Kalau sampai kamu nanti datang ke saya mengurapi hidung. Kalau biasanya telinga mata, ini hidung. Bisa mencium bedak orang meninggal. Bedak. Ya oke. Digumuli dulu ya. Apakah dari Tuhan atau tidak. Kalau itu dari Tuhan. Harus tanya Tuhan juga. Apakah perlu disampaikan pesan itu. Misalnya ada cium bau. Istri Anda mencium bau bedak orang meninggal kepada seseorang. Apakah Tuhan memang suruh. Tuhan beri karunia supaya orang itu diingatkan, maaf ya Bu, saya cium bau bedak kematian. Ibu mesti bertobat ya, mau meninggal loh Ibu. Atau begitu, ya. Tetapi kalau hanya mencium saja lalu tidak ada dampaknya untuk orang lain, saya ragukan Tuhan memberi ini untuk main-main. Kalau Tuhan memberi sesuatu pasti berguna untuk orang lain dan untuk kemuliaan Allah. Bukan hanya untuk kesenangan atau bangga-banggaan ya. Oke. Selesaikan sendiri, tanya kepada Tuhan. Amin. Seorang pria pelaut internasional usia 31 tahun ya. Salam Pak Erastus Sabdono, terima kasih atas khotbah Bapak yang selama ini saya ikuti. Membentuk dan membuka pikiran saya untuk bertumbuh dalam iman dalam Tuhan Yesus. Yang perlu Bapak ketahui bahwa saya juga berbeda gereja. Saya dari gereja Katolik. Tapi lebih suka untuk mendengarkan khotbah dari Bapak.
Pertanyaan saya, Pak, saya pelaut yang harus meninggalkan anak, istri selama berbulan-bulan bahkan sampai 10 bulan. Bagaimana mengatasi gairah strip libido saya di saat saya meninggalkan istri jauh? Walaupun saya sudah berusaha dan berdoa, tapi kadang saya juga selalu jatuh dalam dosa masturbasi dan sangat menyesal setelah melakukannya. Kalau saya keluar kerja pun sepatutnya belum bisa karena tuntutan kebutuhan untuk bapak, ibu, dan keluarga masih saya tanggung semua. Harap dengan perantaraan Roh Kudus dari Tuhan Bapak bisa menjawab pertanyaan. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam kelindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini masalah besar, bukan masalah kecil. Tetapi saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak menuntut orang melakukan sesuatu yang dia tidak sanggup ya melakukan karena usia atau situasi. Usia masih muda dan situasi. Saya tidak mengatakan yang kamu lakukan itu boleh atau tidak boleh kamu gumuli. Dalam usia tertentu bisa dimengerti oleh Tuhan. Tetapi kalau kamu melakukan masturbasi dengan membayangkan wanita lain, pasti itu perzinahan. Pasti dibenci Tuhan. Ya. Pertanyaannya, jadi kalau saya membayangkan istri, apakah itu benar, Pak? Saya juga tidak katakan itu benar. Tetapi usia rohani seseorang itu juga harus diperhitungkan. Karena dosa itu artinya meleset. Tidak berzina, tapi berpikir kotor juga sudah dosa. Tapi berpikir kotor itu yang bagaimana? Kan hanya Tuhan dan orang itu yang tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab ini dosa atau tidak. Secara doktrinal, secara prinsip bisa salah. Bisa salah. Untuk siapa? Nah kalau udah usia seperti saya 60 tahun begini masih melakukan itu ya. Itu mah sudah salah banget saudara. Tapi kalau usia 31 tahun baru menikah, lalu belum bisa menguasai libido, ya saya tidak bisa mengatakan itu dosa. Tapi juga tidak bisa mengatakan itu tidak dosa. Tetapi saya mau menjawab satu kalimat penting. Ketika saya mahasiswa, saya menghadapi masalah itu. Saya bisa menyelesaikannya. Jadi ketika teman-teman cerita soal masturbasi, saya berkata, saya sudah berhenti. Wah saya ditunjuk-tunjuk gini, wah bohong. Saya kaget. Loh bisa memang. Mestinya Anda juga bisa karena kita sama-sama laki-laki dan memiliki pergumulan yang sama. Mestinya bisa. Nah coba gumuli lagi. Jangan menyerah. Begitu Anda terbiasa melakukan hal itu, Anda akan terikat. Kalau untuk orang usia tertentu saya harus mengatakan seharusnya tidak. Tapi untuk Anda sementara saya berkata sebaiknya tidak. Oke? Anda mengasihi Tuhan. Dari tulisan ini saya menangkap Anda mengasihi Tuhan. Dan saya sampaikan pesan Tuhan untuk kamu. Kamu disayang Tuhan. Sungguh kamu disayang Tuhan. Kamu dapat pekerjaan ini pun juga sebenarnya anugerah. Betul nggak? Coba kamu tanya. Kamu dapat pekerjaan ini pun sebenarnya juga anugerah Tuhan loh. Coba kamu lihat bagaimana proses kamu dapat pekerjaan ini. Ajaib kan? Karena kamu disayang Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau kamu merasa melakukan sesuatu dan itu menyakiti Tuhan, jangan lakukan. Oke? Sebaiknya tidak. Sampai kamu bisa menjadi matang dan kalimat berikutnya seharusnya tidak. Tuhan memberkati. Wanita usia 32 tahun menikah dan punya anak 1. Salam Pak, saya sering ibadah di Mall Arta Gading ya, lantai 5. Rehoboth Kelapa Gading. Dan rajin ikut doa pagi bersama Bapak. Pak, saya bekerja di salah satu yayasan pendidikan swasta. Mohon tidak menyebutkan nama yayasannya Pak. For your information aja. Oke. Sejak pandemi, perusahaan mengalami penurunan siswa karena efek belajar online atau COVID trashing yang membuat prosedur pelajaran berubah-ubah.
Perusahaan kami pun banyak mengurangi karyawan staf, teaching maupun non-teaching. Bayangin Pak, ada yang sudah 15 tahun lebih mengabdi dengan alasan tidak kompeten lagi nilainya. Bahkan satu departemen saya hampir 10 tahun juga harus dipaksa tanda tangan resign letter dan ternyata tidak mendapat uang pesangon. Ini pada sekolahnya bagus loh. Tidak disebutkan, saya nggak sebut. Tapi ini sekolah ini, saya kenal sekolah bagus dan kaya. Setahu saya, keren sekolahnya. Sebenarnya saya juga ketar-ketir Pak, mengingat saya sudah happy kerja di sini hampir 10 tahun status permanen walau gaji saya pas-pasan. Saya bersyukur Pak karena lingkungannya membuat saya nyaman. Sementara suami juga baru dapat kerja sebagai buruh dan masih kontrak belum 1 tahun. Usia 32 tahun ya. Juga yang sudah dibuat saya bimbang, kalau ini terjadi pada saya, apakah saya pilih PHK atau menjalankan training dengan syarat menulis surat pengunduran diri ya. Jadi kalau hal ini terjadi, apakah saya pilih di PHK atau menjalankan training dengan syarat menulis surat pengunduran diri ya. Apabila training pengembangan karyawan saya gagal, saya tidak bisa menuntut uang pesangon karena sudah tanda tangan resign letter di awal. Tapi jika nilai perform saya bagus, saya dilanjutkan kerja. Saya ada menanyakan ke beberapa karyawan yang tahun lalu sudah alami ini, ada yang tidak mau tanda tangan surat training dan fight sehingga mereka dapat pesangon, tapi jatuhnya PHK dengan bad record. Tapi tahun sekarang infonya tidak bisa fight minta PHK, jadi pilihannya tanda tangan resign atau SP1. Miris saya mendengarnya Pak. Bekerja status permanen tapi sia-sia rasanya. Kalau dipikir kasihan ya punya anak yang harus dibiayai dan bahkan ada yang single parent alami ini di perusahaan ini. Pak, kiranya Bapak diberi marifat untuk doakan saya. Apabila ini terjadi pada saya padahal perform saya yang tidak turun dari standar, apa yang harus saya lakukan Pak? Ikut program training pengembangan dengan syarat menulis surat pengunduran diri atau pilih fight di PHK biar dapat pesangon tanpa SP1. Apa saya coba cari-cari kerja dari sekarang dan mencoba keluar dari comfort zone saya di sini. Kiranya Bapak berkenan, doakan saya. Yang pertama, saya tidak tahu situasi keuangan atau finansial di tempat ini. Tetapi yang saya tahu bahwa sekolah ini sekolah yang favorit, bermartabat ya. Karena saya punya beberapa kenalan yang mengajar sebagai dosen di sekolah ini. Dan orang-orang juga membidik ya. Sekolah ini punya beberapa cabang. Tapi saya tidak tahu sebegitu susahnya finansialnya sehingga memiliki langkah-langkah yang dalam tanda kutip pada unsur trikinya. Trikinya, mungkin saya salah, tapi menurut saya ada unsur trikinya. Bagaimana force mendesak karyawan untuk berhenti tanpa mengeluarkan pesangon yang proporsional. Tetapi kita juga harus mengerti kalau sebuah yayasan lalu mengalami kesulitan keuangan, ya mau tidak mau dia berbuat demikian. Bisa saja, kita tidak bisa menyalahkan yayasan pendidikan ini. Tapi kalau yayasan pendidikan ini memiliki uang cukup banyak karena keberatan keluar uang banyak, dia jahat. Dia jahat. Dia tidak bisa menghindar dari pukulan. Dia akan menuai sesuatu. Jangan coba-coba. Ada hakim yang hidup. Semua Anda yang ikut Abam ingat ini. Kalau Anda bertindak sesuatu, pikir. Pikir. Ya. Beri pesangon yang proporsional. Masih membantu. Lakukan ini. Demi perasaan Tuhan. Ya, ini untuk saudara pada umumnya. Dan untuk saudari wanita usia 32 tahun ini, aku tidak mengerti kenapa kamu memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan. Seandainya, andai-andai begini menunjukkan kamu tidak beriman. Apalagi kamu ini orang MAG lagi. Sudah sering khotbah doa bersama saya. Kenapa kamu tidak percaya Allah itu hidup dan berkuasa?
Jangan berandai-andai. Ingat yang sering saya khotbahkan, bisa dilewati. Kalau hari ini Anda bisa melewati, syukur. Besok juga bisa, lusa juga bisa, minggu depan juga bisa, bulan depan juga bisa, tahun depan. Selamanya Anda bisa melewati. Selama engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi hidup benar, hidup suci dulu deh, ya. Jangan takut. Lalu kau pilih yang mana nih, mau di PHK atau ikut training dan lain-lain? Saya nggak jawab, kamu tanya Tuhan sendiri. Tapi yang jelas Tuhan tidak meninggalkan kamu asal kamu tidak meninggalkan Dia. Oke? Tuhan menyertai kamu, nak. Tuhan menyertai kamu, apalagi kamu keluarga saya. Keluarga Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Mall Arta Gading. Tuhan memberkati kamu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.